Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, sebelum diawali mari kita sama-sama membacakan kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la Hadratil Mukarram yang saya hormati segenap jamaah Masjid Jami Nurul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Pada malam hari ini Allah izinkan kita kembali dalam rangka silaturahmi juga thalabul ilmi, mudah-mudahan dengan wasilah silaturahmi kita pada malam hari ini Allah senantiasa menambah kemuliaannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa berlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kemuliaannya para sahabat-sahabatnya yang mengikuti ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Orang bilang bulan ruah. Ruah terambil dari kata arwah, jamak taksir dari isim mufrad ruh. Karena tradisi sebagian masyarakat kalau sudah masuk bulan Sya'ban
itu banyak yang mengadakan buahan ziarah yang menjadi bulan, bukan untuk meminta tapi untuk mendoakan semoga mayit yang diziarahi senantiasa Allah ampuni dosanya. Nah, bulan Sya'ban memang tidak termasuk salah satu dari 4 bulan Asyhurul Hurum ya Pak ya. Asyhurul Hurum yang Allah muliakan bulan yang 4 itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Tapi kendati pun tidak masuk Asyhurul Hurum, bulan Sya'ban memiliki kekhususan, keistimewaan yang menjadikan bulan tersebut menjadi mulia. Termasuk diantaranya bulan Ramadan pun kan tidak termasuk Asyhurul Hurum baik, tapi mulianya Ramadan itu karena ada sebab lain yang menjadikannya menjadi mulia, diantaranya karena diperintahkan ibadah puasa dan karena diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Namun demikian bulan Sya'ban memiliki keistimewaan, kekhususan tersendiri. Sya'ban dikatakan Sya'ban, bulan Sya'ban, sebagian ulama mengatakan innama sumiya Sya'banu li'annahu yansha'ibu atau yatasya'abu bihi khairan katsiran li Ramadan. Bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban karena pada bulan tersebut banyak cabang kebaikan untuk menyongsong, untuk tarhib terhadap bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan itu Pak, salah satu hadis Nabi mengatakan lau ta'lamuna ma fi Ramadan latamannau annas-sanah kullaha Ramadan. Seandainya manusia itu melihat, mengetahui, meyakini berbagai keberkahan, kebaikan yang tersembunyi di bulan Ramadan, niscaya mereka semua itu akan mengharapkan seluruh bulan itu dalam 1 tahun Ramadan. Karena keistimewaan dan keunggulannya tidak semua orang tahu. Kata Nabi, seandainya tahu mereka sempurnanya keagungan Ramadan, niscaya mereka berharap seluruh bulan itu adalah bulan Ramadan. Saking istimewanya bulan Ramadan, maka persiapannya sebagaimana yang pernah disampaikan dari bulan Rajab. Bulan Rajab itu kan sebagian ulama mengatakan kal asjar, lir ibarat pepohonan, tangkal. Bulan Sya'ban kal azhar, diumpamakan seperti kembang bunga yang akan berbuah. Ramadan diibaratkan kal asmar, seperti buah-buahan. Dan bulan Syawal adalah bulan panennya. Kenapa panen di bulan Syawal? Karena kita telah mendapatkan buah di bulan Ramadan. Buah itu tumbuh asalnya kembang terlebih dahulu, dan kembang itu adanya dalam pepohonan yang kita tanam di bulan Rajab. Nah, Rasulullah Pak, istilah kita mah menyingsingkan lengan baju Pak ya. Makin semangat ibadahnya di bulan Sya'ban setelah bulan Rajab. Rasul ditanya, karena ibadah yang paling beliau perbanyak di bulan Sya'ban itu bulan ibadah puasa. Dalam Sahih Muslim dikatakan Rasul itu kalau masuk bulan Sya'ban, hampir seluruh hari di bulan Sya'ban itu digunakan untuk puasa. Saking seringnya Rasul puasa di bulan Sya'ban, maka hatta naqula annahu lam yuftir, sampai-sampai kami mengatakan Rasul itu tidak pernah tidak puasa, tidak pernah berbuka di bulan Sya'ban, saking seringnya puasa. Di lain tahun, di lain waktu Rasul pun jarang puasa di bulan Sya'ban. Saking jarang puasanya, kata sahabat, hatta naqula annahu lam yasum, sehingga kami mengatakan Rasul itu tidak pernah puasa di bulan Sya'ban, saking jarangnya.
saking seringnya puasa di bulan Sya'ban Rasul, sehingga sahabat mengatakan Rasul tidak pernah tidak puasa. Di lain tahun, di lain waktu Rasul juga kadang tidak puasa. Saking jarang puasanya Rasul di bulan Sya'ban, sehingga sahabat kami kata sahabat mengatakan Rasul memang tidak pernah puasa di bulan Sya'ban. Artinya Rasul itu di bulan Sya'ban kadang-kadang beliau puasa, kadang-kala dia tidak puasa. Kalau dipakai puasa, hampir seluruh hari di bulan Sya'ban beliau berpuasa. Nah, dalam ilmu qawaid fikih dikatakan kalau sesuatu itu dilaksanakan oleh Rasul dan di lain waktu ditinggalkan, berarti yang menjadi sunnah dikerjakannya, bukan ditinggalkannya yang menjadi sunnah, dikerjakannya itu yang menjadi sunnah. Nah, cuma nanti orang fuqaha kayak ahli fikih, terutama mazhab Syafi'i, bagi orang yang tidak biasa puasa, maka ketika nisfu Sya'ban selesai, nanti masuk tanggal 16 Pak ya. Nisfu Sya'ban kan malam 15. Setelah hari ke-15 besoknya tanggal 16, berarti separuh kedua itu nisfu Sya'ban, separuh kedua bulan Sya'ban. Nah, bagi orang yang tidak biasa puasa sunnah, itu dalam mazhab Syafi'i puasanya tidak sah, bahkan hukumnya haram. Orang yang tidak membiasakan puasa sunnah haram puasa di separuh kedua bulan Sya'ban. Ini tidak mutlak Pak ya, tidak mutlak, bisa disiasatinya kita puasa 1 hari sebelumnya. Berarti pas malam nisfu Sya'ban, kata ulama, walau kana fil yaumil khamis asyara, walaupun disambungnya 1 hari sebelum nisfu kedua. Kita umpamanya ingin puasa, atau kalau santai kan kadang-kadang suka ada ijazah puasa pada gurunya Pak ya. Kebetulan ini perlu diamali misalkan, dan kebetulan juga biasanya memang nggak pernah puasa sunnah. Kenapa tiba-tiba jadi pengen puasa? Sedangkan hukumnya bagi yang tidak membiasakan diri kan haram. Maka disiasatinya bisa disambung dengan 1 hari sebelumnya, walaupun hanya 1 hari. Berarti bagi orang yang ingin puasa supaya tidak haram tanggal 16 sampai selesai bulan Sya'ban, itu dia harus menyambung 1 hari sebelumnya, yakni malam ke-15, hari ke-15. Nah, ketika disambung dengan 1 hari sebelumnya, maka hilanglah hukum haramnya. Bagi yang membiasakan itu tidak haram ya, seperti biasa puasa Senin, puasa Kamis, puasa Nabi Daud, apalagi puasa qada itu tetap wajib lah ya, wajib. Nah, bulan Sya'ban di antara yang menjadikannya mulia karena di bulan Sya'ban turun perintah sholawat Pak ya. Makanya sementara ulama mengatakan bulan Sya'ban itu syahrul Nabi. Ada yang mengatakan hadis Nabi kata Rajabun syahrullah, tapi diperselisihkan oleh ulama hadis. Intinya ada yang mengatakan bulan Sya'ban itu bulannya Nabi, berarti di bulan itu dianjurkan memperbanyak sholawat. Bukan tanpa dasar ulama mengatakan syahrul Nabi. Boleh-boleh saja kan kayak mengatakan bulan ini bulannya si anu, bulannya si anu. Hakikatnya seluruh bulan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sholawat turun di bulan Sya'ban yang sering kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah solawat itu isinya rahmat ya. Kalau malaikat bersolawat berarti isinya istighfar, permintaan maaf untuk kaum mukminin, permintaan ampunan. Kalau sholawat untuk kaum muslimin yaitu adalah doa. Lanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Oleh karena itu wahai orang-orang beriman, kata Allah, bersolawatlah kalian dan mensalamkan sejahteralah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam ayat itu ada perintah sholawat turunnya di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua yang menjadikan Sya'ban itu menjadi ada keistimewaan tersendiri, bulan Sya'ban itu adalah bulan diperintahkannya pindah kiblat ya.
tahwilul kiblat. Sehingga itu di Madinah ada namanya Masjid Kiblatain ya. Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Kiblat kaum muslim itu kan dua, Pak. Satu ke Baitul Maqdis Pak ya. Masjid itu Masjidil Aqsa. Yang kedua ke Mekah yakni Masjidil Haram. Ka'bah itu kiblatnya penduduk bumi. Kalau penduduk langit itu bukan Baitul tapi Baitul Maqmur Pak ya, yang ada di langit. Itu kata ulama Baitul Maqmur dengan Baitullah di Ka'bah di Mekah itu posisinya sama ya Pak. Sama. Kiblat Mekah itu Pak dari Nabi Adam Pak. Dari Nabi Adam semua makhluk umat Islam, umat bertauhid ketika sholat itu menghadap Ka'bah, Baitullah, menghadap Baitullah Pak. Kan sholat itu yang 5 waktu Pak ya, itu khusus 5 waktu hanya kepada Nabi dan umatnya. Adapun dari Nabi Adam pun itu ada sholat Pak. Subuh untuk sholat Nabi Adam, kemudian zuhur untuk sholat Nabi Ibrahim. Jadi Nabi-Nabi sebelumnya pun sholat Pak, cuma tidak sampai 5 waktu, hanya beberapa waktu. Kalau 5 waktu itu walau tajtabi hadhil khamsu illi ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut sejarah tidak pernah kumpul perintah sholat 5 waktu ini kecuali hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Rasul Isra Mi'raj kan membawa perintah sholat Pak ya, 5 waktu. Sholat yang pertama kali dari 5 waktu yang Rasul sholat itu bukan subuh tapi zuhur. Jadi Rasul setelah Isra Mi'raj kembali ke Mekah itu sebelum subuh. Begitu masuk waktu subuh Rasul tidak sholat subuh. Karena menurut riwayat li'adamil ilmi bikaifiyatiha, Rasul tidak tahu cara secara sempurna bagaimana pelaksanaan sholat subuh. Sholat itu bagaimana caranya, maka diajari 2 hari sama malaikat. Hari pertama sholat di awal waktu. Kalau awal waktu jam 12 zuhur misalkan Pak ya, Rasul hari pertama hari Senin itu setelah perintah sholat zuhurnya jam 12. Kalau dilihat pakai jam itu Pak ya. Kemudian di hari kedua hari Selasa Rasul itu sholat zuhurnya jam 3 kurang Pak. Kalau asarnya jam 3. Setelah 2 hari diajarkan malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah waktu-waktu sholat. Jadi zuhur awalnya jam 12, asar awalnya jam 3, hari zuhur itu jam 3, masuk waktu asar. Walaupun sebetulnya itu tergantung bergesernya matahari, zawalus syamsi dalam maghribiha, ketika matahari bergeser ke sebelah barat, maka menandai waktu masuk sholat zuhur. Nah ini Rasul setelah Isra Mi'raj melaksanakan sholat 5 waktu menghadap kemana Pak kiblatnya? Bukan ke Baitullah Pak, tapi ke Baitul Maqdis. Itu lebih kurang selama 17 ashhurin wa salasata ayyamin sawa. Rasul saat setelah Isra Mi'raj kemudian sholat tidak menghadap Baitullah tetapi menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Di Madinah beliau melihat ke atas, Pak ke atas. Maksudnya memohon kepada Allah, bukan berarti Allah di atas Pak ya. Karena Allah itu tidak ada jihad, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di luar. Aina maqamu fasamma wajhu, dimanapun berada, di situ Allah berada. Nah Nabi Muhammad melihat ke atas Pak. Yang kubur badan syahidat, dan Rasul itu sangat menginginkan sesuatu. Allah Maha tahu kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Muhammad, kami mengetahui engkau itu menginginkan kiblat yang kau senangi. Jadi Nabi itu menginginkan kiblatnya ke Ka'bah lagi Pak. Sebagaimana Nabi tahu tidak ke Baitul Maqdis. Maka setelah itu Allah mengetahui keinginan Nabi, Allah memindahkan kiblatnya kepada kiblat yang diinginkan, yang disukai, yang disenangi oleh Rasulullah SAW, yakni pindah lagi kiblatnya ke Baitullah Masjidil Haram Mekah.
Nah, itu terjadinya takwilul kiblat itu tepat di bulan Sya'ban. Nah, kemudian yang paling populer, Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihil amal, dilaporkannya segala amal-amal manusia. Ini secara formalitas Pak ya, walaupun sejatinya walaupun tidak dilaporin, Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Dalam kitab karangan Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Pak ya, yang masuk kitabnya itu namanya Madzhab Sya'ban. Ulama mengatakan laporan tahunan itu dinamakan juga Rabbul Akbar, laporan besar-besaran. Kan laporan amal itu ada yang tahunan, Pak, yang setahun sekali, berarti di bulan Sya'ban, tepatnya di malam nisfu, malam ke-15. Kemudian laporan bulanan mingguan, Pak, itu 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Ada laporan harian 1 hari 2 kali, yaitu pada waktu maghrib dan pada waktu subuh. Kalau waktu subuh melaporkan amal malam hari, kalau waktu maghrib melaporkan amal yang di siang hari. Nah, laporan besar-besaran itu tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Rasul saya ditanya, wahai Rasul, kenapa Rasul suka berpuasa di bulan Sya'ban? Tadi jawabannya yang tadi disebutkan hadisnya, karena bulan Sya'ban itu syahrun yaqulun nas baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan, dilalaikan kebanyakan manusia, terutama saat itu. Karena ada di antara 2 bulan paling mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi Sya'ban ada dipedulikan Pak itu. Sehingga Rasul mengisinya dengan meningkatkan amalia ibadah demi menyongsong bulan Ramadan. Maka di bulan ini pula kata Nabi, turfa'u fihi al-a'malu, dilaporkannya seluruh amal manusia wa uhibbu ina yurfa amali wa ana shaim. Kata Rasul, saya senang ketika laporan amal dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Nah, kalau di daerah Bapak masing-masing gitu ya, suka ada tradisi kumpul ngeriung malam nisfu Pak ya. Kalau di saya alhamdulillah masih bertahan Pak, walaupun oleh sebagian ada yang membid'ahkan gitu Pak ya. Itu bukan berarti sejatinya adalah bid'ah Pak ya, dan setiap itu kan ada dalilnya Pak, tergantung masing-masing menerima atau tidak. Nah, di malam nisfu itu kalau tradisi di saya itu Pak, baca Yasin 3 kali ya. Yasin pertama diniati supaya ditetapkan iman Islam, baca Yasin semuanya dipandu. Kemudian Yasin yang kedua itu tawasul Pak ya, dengan berkah Al-Quran, terutama Qulul Quran, artinya Quran itu surah Yasin. Diniati Yasin kedua itu supaya dipanjangkan umur, supaya diisi dengan berbagai ketaatan. Yasin yang ketiga diniati supaya murah juga rezeki Pak, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Apakah memang umur wajib Yasin baik? Itu bebas cuma mau Al-Baqarah silakan, mau surat Al-Imran, mau surat Al-Kahfi, cuma dipilih oleh para guru itu adalah surah Yasin. Ada riwayat mengatakan kalau ingin hasil maksud diampuni dosa, maka perbanyak baca surah Yasin. Kalau dibacakan kepada yang meninggal, maka diampuni dosa-dosa si mayit. Nah, kemudian ada sholat Pak, ada sholat. Nah, ini memang yang dipersoalkan. Bahkan guru saya pun mengatakan, guru saya tepatnya di Tasikmalaya Pak, kalau khusus sholat nisfu Sya'ban, guru saya mengatakan bid'ah. Ternyata dikaji Bahsul Masail, maksud daripada sholat nisfu Sya'ban di situ adalah sholat mutlak.
sholat mutlak. Ya seperti kita kan suka mengatakan begini Pak, Islam Nusantara. Maksudnya Islam di Nusantara. Ada kontroversi Pak ya? Islam di Nusantara. Sholat dispusakan. Maksudnya sholat yang dikerjakan di malam dispusakan itu sholatnya silakan, mau sholat hajat silakan, mau sholat lawan silakan, mau sholat tasbih silakan. Kalau di pesantren, guru saya menganjurkan kita sholatnya sholat tasbih, sholat tasbih. Ada yang mengatakan sholatnya sholat sunat dan bersahabat. Intinya di malam itu disunatkan qiyamul lail. Pengertian qiyamul lail itu apa? Ketika diungkapkan narasi qiyamul lail itu mengarah pada sholat. Ya sholat qiyamul lail berarti sholat tahajud kan gitu ya. Nah qiyamul lail berdiri di malam hari minimal melaksanakan sholat dua rakaat. Nah malam nisfu tadi disebutkan malam dilaporkannya segala amal ibadah manusia dalam 1 tahun. Ini ada hadis sahih Pak, saya catat. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum la nafaha ala fatata'arradu laha. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya bagi Tuhanmu dalam setiap tahunmu itu ada nafahat. Nafahat itu apa Pak? Celah-celah jalur khusus supaya kita bisa sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Ramadan istilahnya itu Lailatul Qadar. Ternyata waktu khusus, waktu mustajab itu tidak setiap Lailatul Qadar Pak, di setiap tahun sepanjang tahun pun itu ada. Cuma kita tidak tahu di bulan mana, di minggu mana, di hari mana. Dirahasiakan itu nafahat. Nah, sehingga ulama ada yang meneliti Pak, katanya dalam setahun itu ada 2 masa, 2 periode. Kalau bahasa Arabnya musim. Musim itu sebetulnya bahasa Arab ya, Isra bahasa Indonesia. Ada 2 musim. Al-musimul awal, al-musimul tsani, musim pertama dan musim kedua. Sehingga ulama-ulama yang ahli meneliti membagi nafahat ini lebih dominan turunnya di 2 musim ini Pak. 2 musim yang mana? Musim dibagi 2, ada musim pertama, ada musim kedua. Musim pertama al-musimul awal salah satu asyurin. Musim pertama ada 3 bulan, yaitu Syahrul Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Syahrul Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu musim pertama Pak. Musim kedua wal musim tsani salah satu asyurin aidan. Musim kedua pun itu ada 3 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi 6 bulan tadi Pak ya. Dari 12 bulan ada 2 musim. Nah di 2 musim ini ulama yang meneliti kayak meneliti ahlul kasyaf kalau istilah ini Bapak. Ini nafahat kebanyakan turunnya di 6 bulan ini yang dibagi menjadi 2 musim. Di musim pertama kan tadi ada bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ini ada 3 malam yang kumpul. Kalau di bulan Rajab ada Lailatul Isra, malam Isra Mi'rajnya Nabi. Kemudian di bulan Sya'ban ada Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu. Kemudian di Ramadan ada Lailatul Qadar. Nah di musim kedua pun jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini bukan malam tapi hari, ada 3 hari yang kumpul. Kalau di bulan Dzulqa'dah yaitu ada yang disebut Yaumul Arafah. Berarti bulan apa? Dzulhijjah tanggal 9 kayak. Yang kedua Yaumun Nahri, Yaumun Nahar, hari menyembelih kurban, berarti hari Idul Adha. Yang ketiga Yaumul Asyura, hari tanggal 10 bulan Muharram. Jadi ada persamaan. Dan ini nafahat ini diantaranya turunnya menurut prediksi ulama
Karena mukmin itu Pak melihat dengan binurillah, dan turun mukmin binurillah. Pandangan mukmin itu kan dibimbing dengan cahaya Allah. Makanya dalam hadis dikatakan ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Kalau bahasa kita, hati-hati dengan firasat mukmin. Karena firasat mukmin itu dia melihat dengan cahaya Allah. Kan suka ada yang begini, banyak orang tua dulu atau orang soleh. Kamu jangan pergi kemana-mana ya, titik pokoknya, jangan banyak tanya. Gitu. Karena kan dia bisa jadi melihat Pak, itu orang akan celaka misalkan Pak ya. Saya teringat Pak, ada salah satu guru saya, ahli ibadah luar biasa, almarhum Kiai Jajah berjabat, sama istrinya dilarang sama suaminya, istrinya dilarang keluar pada hari Rabu kalau nggak salah. Kalau nggak mana-mana, terus dia ternyata Pak sorenya tabrakan beruntun Pak, tabrakan beruntun. Yang artinya itu kiai guru saya tuh punya firasat mungkin Pak ya. Cuma firasat itu tidak boleh didetailkan Pak. Kalau didetailkan, mohon maaf nih Pak ya. Ulama mengatakan dicabut kewaliannya. Sekarang didetailkan tadi gini Pak. Kamu jangan kemana-mana. Saya lihat kamu bakal ketabrak kereta. Itu jangan. Nah itu mah aurat Pak dibuka, itu nggak boleh membuka itu Pak ya. Biasanya mengabarkan, oh nggak mana-mana kan, cuma segitu dia mengasih tahunya. Nah termasuk itu turunnya apa tadi 6 pahat itu di malam nisfu Sa'ban. Dalam hadis Siti Aisyah kalau tidak salah meriwayatkan, Allah itu akan yanzuru melihat pada malam nisfu Sa'ban itu dengan pandangan rahmat. Allah akan mengampuni seluruh dosa makhluk kecuali satu orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Itu kan memang sudah pakai Pak ya. Kalau kemusyrikan sampai ke bawah mati, maka itu tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang kedua yang tidak akan diampuni di malam nisfu itu musyahid. Apa itu musyahid? Orang yang masih terselisih dengan saudaranya, masih cekcok, masih cat matanya, misalkan itu Pak ya. Itu di malam itu tidak akan diampuni. Yang ketiga, ampun lil walidaini, yang tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah pada malam nisfu Sa'ban. Menurut perhitungan nisfu Sa'ban malam Selasa Pak ya? Malam Selasa. Yang ketiga yang akan tidak diampuni, tidak akan dirahmat, yaitu ampun lil walidaini, orang yang menyakiti kedua orang tua. Yang keempat, mudminul khamri, orang yang kontinu mengkonsumsi minuman keras. Bahkan ada riwayat lain mengatakan yang selanjutnya musbil Pak. Apa itu musbil? Orang yang bajunya, kainnya, jubahnya, sarungnya sampai melebihi mata kaki Pak. Walaupun madzhab Syafi'i Pak itu tidak sampai mengharamkan, hanya memakruhkan. Yang haram itu kalau khuyala kan ada hadis mengatakan musbil itu benar. Orang yang membawakan kain sarungnya jubahnya sampai melebihi mata kaki itu benar di neraka. Kalau saudara kita Pak, mohon maaf ya, yang dari Salafi itu dia memutlakkan. Pokoknya mau sombong tidak sombong, neraka itu banyak haram. Kalau di madzhab Syafi'i itu tidak sampai dihukumi haram, hanya makruh. Kalau khuyala dia sombong baru itu makruh. Karena tradisi Arab jahiliyah ketika mereka berjalan sombong itu Pak, dia suka membawakan kainnya sampai menutupi mata kaki. Nah para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ini sedikit Pak ya, saya akan mengingatkan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan nanti biasanya kan setelah tarawih Pak ya, kita suka dipandu niat Pak ya. Di sini kalau sudah pernah tarawih ini, kalau tarawih ini habis itu suka dibantu niat. Nawaitu sholat wadid ya. Itu 8 niat ya Pak ya, 8 niat. Itu tidak wajib, yang wajib itu dalam hati Pak ya, karena tempatnya itu ada di dalam hati. Nah itu niat, kan ada hadis Rasul yang mengatakan malam yubayyin lahu siyam fala siyamalah.
Malam di riwayat lain mengatakan Nabi bersabda, "Malam yubayyin siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Di riwayat Imam Ad-Darqutni, siapa orang yang tidak niat di malam hari pada puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Kita bangun misalkan jam 5:30. Oh, alhamdulillah masih subuh. Tapi astagfirullah gak sahur saya. Juga gak niat. Nah, maka hari itu dia tidak dikatakan puasa, Pak. Dia wajib qada nanti mengganti. Tidak puasanya wajib diganti nanti pada bulan lain, bulan Syawal. Nah, dia kan tidak puasa, Pak ya. Sekalipun dia memaksakan puasa, nggak sah puasanya. Tapi walaupun dia tidak puasa, dia tetap wajib imsak. Wajib menahan diri sebagaimana layaknya orang puasa. Orang jadi puasa yang berniat tentang nggak puasa, Pak ya. Dia minum kopi. Udah kopi, jangan niat nggak puasa, tetap nggak boleh. Tetap hukumnya wajib seperti orang puasa, wajib diimsak. Nah, kemudian suka dipandu ini kapan di sini? Dia 1 bulan. Nah, itu soma syahri Ramadana boleh dari puasa sebulan Ramadan. Walaupun bapak niat di malam pertama 1 bulan penuh, maka ketika di hari-hari berikutnya bapak lupa tidak niat, itu niat untuk 1 bulan gak berfungsi, Pak. Tetap puasanya yang tidak niat di malam hari, walaupun niat di awal Ramadan sebelumnya, itu tidak sah puasanya. Kalau bapak bertanya, lalu apa fungsinya, Pak ya? Kita niat 1 bulan penuh kalau nggak ngepek mau hidup, Pak. Nah, ternyata yang mengatakan tidak perlu niat setiap malam, cukup niat 1 bulan di malam pertama bulan Ramadan itu cukup. Jadi kalau orang niat Ramadannya hanya pada malam pertama, hari kedua, ketiga dan seterusnya dia nggak niat, itu puasanya sah. Kata Imam Malik, Pak, itu Imam Malik mengatakan sah, tidak mensyaratkan setiap malam. Kalau Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan di malam hari, Pak. Di siang hari pun boleh, di siang hari pun ya. Kalau memang lupa gitu, Pak. Kalau memang lupa. Nah, ternyata ada faedahnya kan, Pak ya. Guru kita mengajarkan niat 1 bulan penuh di malam pertama. Ini untuk menjaga ya, Pak. Wayang bagi, wayang bagi lahu dalika liyasula lahu sawmul ladhi nasiyan niat bihi minta malik. Kama yusadu lahu ayyamnya awal yawmil ladzi nasiyaha inda Abi Hanifah. Jadi ketika kita misalkan di malam Ramadan ini kita niat nawaitu shoma ghadin an adari puasa buat hari esok, Pak ya. Kemudian setelah itu niat yang kedua nawaitu shoma syahri Ramadan punya 1 bulan penuh. Benar saja, Pak, di hari ketiga umpamanya kita malamnya enggak niat. Nah, kita boleh takbir bagi Imam Malik itu. Bagus, saya gak niat. Kalau saya nonton di mazhab Syafi'i, berarti hari ini saya gak sah puasanya. Nah, daripada gak sah puasanya, nanti saya takbir aja di Imam Malik. Itu boleh, Pak? Boleh. Bagaimana kalau Bapak di malam pertama gak niat 1 bulan, Pak? Bisa kan takbir di Imam Malik? Nggak bisa, Pak ya. Kenapa? Karena di malam pertama pun gak niat 1 bulan. Bagaimana bisa takbir? Niat aja kan di malam pertama 1 bulan. Ada solusi kedua, Pak. Kalau kita lupa niat, bisa taklid di Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh niat di siang hari kalau memang lupa gitu. Ini 2 solusi, Pak ya, 2 solusi. Jadi artinya walaupun, Pak, yang paling bagus itu konsisten dalam mazhab Syafi'i, Pak ya, yang paling bagus itu jangan taklid, Pak, jangan taklid di Imam Malik juga di Imam Abu Hanifah. Cuma konsekuensinya dipotong kayak misalkan bahkan Bapak di selain Ramadan kan bisa jadi supir bus, Pak ya, tiap hari kerja berat dan sebagainya. Bertanya, Ustaz, saya penasaran dengan sholatnya tadi Adam, sholatnya itu Nabi Ibrahim. Apakah apa yang dibaca sholatnya kan tidak mungkin Quran kan, Ustaz? Ya, karena Quran itu kan turunnya di zaman Nabi. Nah, ini ulama mengatakan bahwa memang dibahas dalam kitab itu. Adapun pertingkah bagaimana tata cara sholatnya itu tidak diketahui, Pak, apa bersama sholatnya, apakah rukunya seperti ruku sholat sholat kita itu, Pak. Apakah sujudnya, intinya dikatakan dalam riwayat setiap nabi itu punya sholat tersendiri.
Cuma kaifiat sholatnya itu tidak diketahui apakah persis seperti sholat yang diajarkan Nabi atau tidak. Intinya sholat, karena sholat itu kan secara bahasa dan doa ya, berdoa. Itu karena kan itu kan bacaan-bacaan apa dari ruku ke iktidal, itu zaman Abu Bakar waktu kelar berjamaah kan Pak ya. Kemudian bacaan at-tahiyat itu kan apa salam Allah kepada Nabi ketika minhaj juga ya. Jadi di zaman Nabi Adam tentu belum ada. Berarti dari sini juga bisa disimpulkan tentu bacanya pun berbeda gitu Pak, berbeda. Nah itu baik dari masalah niat, baik masalah niat. Nah ini sedikit lagi Pak. Sempat ada yang bertanya Pak, bagaimana di dalam kitab Safinatun Najah dikatakan mudi musafar Pak? Mudi musafar itu orang yang kerjanya setiap hari perjalanan Pak. Supir bus misalkan. Kan musafir itu kan boleh tidak puasa. Ya boleh kopi juga boleh buka. Cuma syaratnya berangkatnya harus sebelum subuh Pak. Kenapa harus sebelum subuh? Karena ada kaidah fikih mengatakan jika berkumpul waktu hadar wal waktu safar udimal hadar. Udimal hadar jadi kalau orang yang misalkan contoh Pak berangkat ke luar kota jarak jauh dia jam 8 Pak. Jam 8 dari Bogor berangkat ke Banyuwangi. Nah, maka di perjalanan dia nggak boleh buka walaupun safar. Kenapa? Karena dia dari subuh sampai jam 8 dia di rumah. Tapi waktu hadar ya. Jadi yang boleh buka di perjalanan itu kalau dari subuh dia sudah kondisi statusnya musafir. Artinya buka berangkat harus qoblal fajr, harus sebelum subuh. Nah untuk mudi musafir orang yang selalu setiap hari di perjalanan itu pendapat yang terkuat dia boleh buka sekalipun dia setiap tahun pasti begitu Pak. Nggak ada waktu istirahatnya. Cuma ada pendapat yang dibukukan oleh Imam Subki dari Imam Romli mengatakan tetap katanya kalau tidak menemukan waktu untuk mengqadha dia tidak boleh buka. Misalkan nih, kalau lintas tasnya kan ada bis Budiman kayak sama tua ibu. Itu dia setiap hari pasti baik dia nyupir di bulan Ramadan nyupir. Ibunya paling tanggal 1, tanggal 3 nyupir lagi. Sampai belasan tahun seperti itu tidak punya waktu untuk mengqadha. Maka kata Imam Romli itu dia tidak boleh buka. Tetap wajib puasa terus di bulan Ramadan tidak boleh buka. Jadi rukhsahnya tidak berlaku. Tapi pendapat kedua tetap keumuman ayat mengatakan kalau kondisi safar apapun kategorinya mau profesi mau pekerjaan itu tetap boleh berbuka, boleh tidak puasa. Saja Pak yang bisa disampaikan di informasi dari DKM. Mungkin saya lagi terakhir nih Pak ya, kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, ada salah-salah kata Pak ya, mohon maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah, milik rezeki Pak ya yang melimpah untuk bekal kita menghadapi bulan suci Ramadan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.